Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, kaum muslimin, Bapak Ibu sedang dimaksud rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat thayyibah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sedang dimaksud rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan murojaah atau mengulang-ulang pelajaran ya dalam hadis kitab hadis Arba'in An-Nawawi supaya indah lupa apa kaji dek ulang pasal jalan dek bertampuh cik ramah awak ulang-ulang kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Min arkanil Islam, dari rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa tahajjul baiti wa tasumu Ramadan. Wa fi hadisin ukhra, dalam hadis lain, wa tasumu Ramadan wa tahajjul bait puasa dulu baru haji. Rukun Islam itu ada 5. Dan pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua wa iqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Dan keempat naik haji. Ada yang mengatakan berpuasa dulu. Ada puasa dulu, itu hadisnya ada 2. Ya, hadisnya ada 2. Hadis yang pertama mengatakan haji dulu baru puasa. Hadis yang kedua mengatakan puasa dulu baru haji. Nah, jadi hadisnya ada 2. Jadi kalau ada orang yang mengajar puasa dulu baru haji atau haji dulu baru puasa, itu hadis tidak bertentangan, hadis yang sama cuma riwayatnya berbeda. Dan pertama kaum muslimin yang berbahagia bersaksi tiada ilah selain Allah. Maksudnya apa? Ilah itu adalah sesembahan, sesuatu yang kita puja-puja. Kalau tidak ada yang kita puja itu runtuh harga diri awak, tidak ada gunung harga diri awak. Ilah, sesembahan. Kalau gini lah banyak ilah nak apa itu. Lah banyak ilah pada kini. Contohnya saja apa? Pitih, uang sudah dipertuhankan, sudah menjadi ilah zaman kini. Apa kok itu? Dengan uang saya, dengan pitih saya, banyak orang nan tunduk. Banyak orang nan tunduk ada pitih ini. Indak bisa kecil orang tiba pitih na merah-merah tu sagapok iyo saya jadi. Itu ilah zaman kini. Lah tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada makhluk Allah, tunduk kepada ciptaan Allah. Apa itu tidak bagus dalam kehidupan?
Kenapa? Segala sesuatu yang datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan selain Allah, ilah selain Allah yang akan mengantarkan kita ke gerbang neraka Allah Subhanahu wa taala. Contoh Ar-Rashi Al-Murtashi Finnar, orang nan menyogok, orang nan disogok, tampaknya di mana? Di neraka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah dipertuhankan, lah diduakan Allah Subhanahu wa taala dengan benda. Pokoknya kaum muslimin yang berbahagia, semakin kasiko, semakin panjang zamannya awak idui, ya, semakin lama bumi ko dipijak, semakin banyak nampak ya awaknya makin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan agamaku semakin lama semakin pudar. Makin lama semakin pudar. Kalau dulu dianggap aib, kalau dulu dianggap sesuatu yang menakutkan, kalau dulu dianggap sesuatu yang tidak baik, kalau sekarang dianggap hal yang biasa saja. Ya. Kalau bahasa kini palicin. Itu orang gini mengurus sore-sore misalnya kantu. Tak ada palicinnya letak di DT meja. Ya, diletak saja di meja. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan jadi di situ juga. Kadang lah sampai ke tempat sampah. Kenapa tadi? Tak ada palicinnya. Tak ada sogoknya lah, tak ada piti panyogoknya lah. Tak berjalan barang tu. Lah bertuhankan kepada benda. Kalau tak ada piti tu tak tunduk. Tapi kalau ada iman, coba saksi tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha segalanya. Maka segala sesuatu yang akan diperbuat, mulai dari langkah kaki pertamanya menuju tempat kerjanya, akan diiringi oleh 2 malaikat. Hakim Atib yang akan mencatat segala amal perbuatan. Kemudian akan dilihat oleh Allah setiap perkataan perbuatannya. Itu kalau ada iman di dalam hatinya, bersaksinya tiada ilah selain Allah. Tapi bapak dan ibu kaum muslimin dan berbahagia, di mulut lain asyhadu an la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, tiada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika terjun ke dunia pekerjaan, ketika terjun ke dunia hubbud dunia, cinta dunia tu kembali menggerogoti hati dan fikiran, lupa dengan Allah yang maha melihat, maha mengetahui segala isi hati. Kalau dulu ia lain secara sembunyi-sembunyi. Kalau kini terang-terangan saja bapak dan ibu. Terang-terangan saja. Tak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ingat hidup akan mati. Kemudian yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa risalah kehidupan untuk kita. Membawa risalah kehidupan untuk kita. Kalau seandainya kita tidak berpegang kepada Al-Quran, tidak berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan terombang-ambing di atas dunia. Ibarat kapal di atas laut, nak duit-duit masjidnya terombang-ambing kamar-kamari, kamar nimpai lah kat sini. Kalau ibarat orang Minang di atas pimpiang di ledang kamar, kita kasih dulu condong.
ada ni pegang pedoman Al-Quran sunnah kecilnya sunnah lo kecil. Sunnah kecil orang sunnah lo kecil. Tapi nya tak mengimani ba'an sunnah tu. Yang disuruh dari Rasulullah, yang dilarang dari Rasulullah tak bisa membedakan. Yang kata cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan tak ada perayaan itu dah. Tak ada maulid Nabi itu dah, maulid Nabi itu bid'ah. Kalau ndak awak nak mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kajian-kajian sial Wak kenang sejarah Rasulullah mulai dari lahir. Ba'a perjalanan, ba'a perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihina orang, dicambuk orang, berdarah-darah kaki beliau, diusir orang dari tanah kelahirannya. Diusir dari tanah kelahirannya dari kota Makkah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Begitu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan kalimat tauhid di atas permukaan bumi ini. Kemudian kita ingin mengungkit kembali sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan tak ada kajian itu. Rasulullah tak ada laksanakan. Kalau Rasulullah hendak merayakan kelahirannya, mana awak puasa hari Senin? Mana sunnah awak puasa di hari Senin? Para sahabat pernah berkata, wahai Rasulullah, apa engkau berpuasa hari Senin? Inna awlidtu fihi, karena aku lahir pada hari Senin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta awak kepada Rasulullah, awak ingin Rasulullah. Cinta awak kepada Rasulullah, banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah. Bahkan kini awak cari kalender sana merah. Kalender merah tanggal 27 Agustus kelahiran Nabi. Merah tanggal libur. Tak ada masuk ke dalam hati awak seketika lah je. Ikut kelahiran orang paling mulia di atas bumi. Kau nak lahir Rasulullah dan rahmat Allah pun akan turun di atas dunia. Ibu bayangkan bapak dan ibu Bani Sa'ad, ya, nagari dan karyang kerontang bapak dan ibu, tanaman tak ada dan hidup batu-batu kareh seisi. Ketika Halimah Sa'diyah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kampung halamannya untuk dirawat selama 6 tahun. Dahulu negeri yang kerontang, ya, hidup tumbuh dengan suburnya. Kambing-kambing, unta-unta, domba-domba yang dulu tidak memiliki susu, karena tidak ada nikahnya makan. Ketika Rasulullah baru saja sampai di Bani Sa'ad, di negeri Sa'ad, di negeri Halimah Sa'diyah, langsung ketika itu subur tanahnya, hidup tanaman-tanaman saudara. Gamut kambing-kambing melana memancarkan susu-susu yang begitu banyak. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ini digambarkan oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat Al-Qur'an yang berjalan di atas permukaan bumi. Kenapa? Karena sifat lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah diusir dari kampung halamannya, kemudian hijrah pertama ke Ethiopia. Santai dengan teman. Kemudian yang kedua, pergi berdakwah ke Taif. Pergi berdakwah ke kota Taif dengan harapan ada orang akan masuk Islam di kota Taif. Tapi di kota Taif bapak dan ibu, diampuknya orang, dilemparnya orang laba darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking geramnya bukit-bukit dan gunung-gunung di sekitar kota Taif. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami hempaskan badan kami ini kepada Bani Thaqif, penduduk kota Taif. Tiba aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga suatu kelak nanti, suatu hari nanti muncul orang di kota Taif ini yang menyebarkan agama Islam. Aku ketika ziarah ke kota Taif, ziarah aku di makam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, orang yang paling sombong di dunia kok. Orang yang paling sombong, tidak ada yang paling sombong dari orang itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dzukirtu ismu Muhammad, ketika diucapkan nama Muhammad, falam yusalla alaih, mereka tidak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah kerasnya jiwa. Alangkah kerasnya hati awak ketika kalimat Rasulullah, ketika nama Nabi Muhammad diucapkan, awak nak bersalawat, nak terbuka hati awak pun. Alangkah kerasnya hati awak, alangkah sombongnya jiwa. Maka kaum muslimin yang berbahagia, di hari Maulid Nabi kau perbanyak awak mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak awak mengingat, perbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok haram gaya kata orang, kok indah mulia gaya kata orang, namun hati awak tetap mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak kajian-kajian zaman kini, ya. Banyak kajian-kajian zaman kini lah, banyak bertukar lah modern katanya. Lah modern pula kata orang zaman kini. Tapi semakin modern semakin jauh daripada agama, semakin jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin bapa dan ibu yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Zakat itu perlu terbagi dua. Yang pertama zakat badan, zakat fitrah. Yang kedua zakat haratu. Kalau zakat badan wajib awak keluarkan bila awak keluarkan di bulan suci Ramadan. Apakah orang nanti duit setengah di bulan Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan meninggalnya, bukannya wajib zakat fitrah? Tidak. Apakah bayi yang lahir pas di Mugari, di Mugari kan besok karayo lainnya pas sebelum Mugari bana jo lahir, apakah wajib membayar zakat fitrah? Ya, wajib membayar zakat fitrah. Orang yang meninggal di bulan Ramadan dah wajib membayar zakat fitrah. Kemudian orang yang lahir pas sebelum Mugari, agak seminggu sebelum Mugari, besoknya karayo lahir anaknya, wajib membayar zakat fitrah. Kemudian zakat harta, lah buah hartawan, ya, lasa nisab sampai hitungan tahunnya, mungkin dari Muharram hartawan itu lah sampai 100 juta misal, sampai Muharram tahun besok 100 juta aja udah keluar zakat. Ya, dikeluarkan zakat. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian jangan sampai awak menunda-nunda zakat awak. Menunda-nunda zakat awak, tidak bayi-bayi lah, takut berkurang harta awak. Karena zakat awak tentu berkurang harta awak. Kalau menurut hitungan awak, ya berkurang harta awak. Tapi menurut hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat itu untuk membersihkan jiwa awak, membersihkan harta awak. Mungkin dari jiwa awak ada nanti makanan tidak elok,
mungkin dari harata awak ada nan tambih dan tidak elok dan tidak orang rito, maka dibersihkan dengan zakat. Kemudian langkah selanjutnya nang kampek saum puasa di bulan suci Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan. Puasa apa tujuannya? La'allakum tattaqun, untuk semoga-moga kata Allah Subhanahu wa taala, bukan pasti tapi la'alli ini kalimat untuk isti'la, ya, semoga-moga kalian menjadi hamba yang bertakwa. Jadi tidak pasti lah. Hanya orang yang mampu menjalankan puasa dengan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang yang betul-betul berpuasa karena imannya, kemudian menghitung nikmat yang dia kepada Allah Subhanahu dan dia Allah kepadanya, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dia ampuni dosa-dosa yang telah lalu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berpuasa karena panggilan iman, bukan panggilan orang lain, bukan panggilan makhluk, tapi panggilan iman. Kaum muslimin dan berbahagia. Tadi lupa awak sekete, wa iqamus shalah, mendirikan salat. Jadi setelah awak syahadat kemudian mendirikan salat. Kalau awak dirikan salat, yang membedakan antara orang yang beriman dan orang kafir hanya salat. Salat yang membedakan. Kemudian di hari akhir nanti, inna awwala yuhsabu yaumal qiyamah, dan pertama nanti dihisab dan pertama kali bisa dihitung di yaumil akhir adalah as-salah, salat. Kalau sembahyangnya betul, salatnya betul, khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan yang lain pun akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Oleh betul-betul salat karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang akan nyukarajuan, mulai dari jago lalu sampai ke lalu balik, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kepala pemerintahan, kamu megang pena, kamu ada tangan, Allah Maha melihat pacu elok-elok. Ada nak manfaat. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu lebih akan tua. Yang terakhir, al-hajj, haji. Man istata'a ilaihi sabila. Haji itu bagi nan mampu. Mampu di situ dari segi harta mampunya, dari segi fisik mampunya. Tapi mampu dari segi harta, nak mampu dari segi fisik tidak mampu. Dia harus sama-sama seimbang kedua. Mampu dari segi fisik, kekar badannya, kuatnya, tapi dari harta nak ada, anda bisa dikatakan mampu. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, apakah haji dan umrah itu sama? Tidak sama. Cuman umrah itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk haji pula. Cuman haji kecil. Yang haji itu yang al-hajju bil arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Bila waktunya mulai zawal sampai sebelum subuh. Dari zuhur tanggal 9 sampai sebelum subuh. Itu waktunya. Bila waktunya yang paling afdalnya dari zawal sampai sebelum mugharib. Mugharib dia berjalanlah ke Arafah, boleh ke Muzdalifah. Haji bagi nan mampu. Kok kini ya dulu orang haji hutang mana?
Orang kek selalu umrah hutang, orang kek selalu kau bayar kemudian itu nak mampu namanya. Nak mampu namanya. Dan mampu tu bakal adonyo pitih sekian kemudian untuk orang yang ditinggalkan ada 20. Ya, untuk yang ditinggalkan ada 20. Itu mampu. Atau nyo mampu harato mampu fisiknya, tapi sananya tetangga-tetangganya banyak dan miskin-miskin dan makan 2 hari 2 malam dan makan tak ada barang, tak ada nasi. Itu belum dikatakan mampu. Kurang dan banyak lupa. Kurang banyak lupa masalahnya. Inilah kayu. Banyak pitihnya, kue fisiknya, kemudiannya kabar ke haji, tapi tidak jadi tetangganya. Bahkan di samping rumahnya sendiri, dempet-dempetan di yang rumahnya, jadi tetangganya lah tak makan 2 hari pada biasanya. Lah menjerit kelaparannya pada biasanya. Kemudiannya berangkat pulau haji. Maka Allah tak ridho dengan ampunannya berbuat. Bangganya dengan hajinya, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tergantung jeritan tetangga. Ya. Tergantung jeritan tetangga. Aku hati-hati wah. Hidup rukun, hidup bertetangga kau jadi kiri kanan. Ya, jadi kiri kanan. Kalau mampu rasanya jadi kiri kanan. Kalau sanggup masalah umroh, awak boleh ada atau paling umroh. Bahak apa itu karena haji ini antriannya panjang. Kalau ada atau paling umroh dulu. Sehat badan awak, sehat fisik awak, ada atau nanti tinggalkan untuk tetangga, untuk saudara-saudara berangkat. Karena haji itu haji perjalanannya begitu berat dan melelahkan dan banyak intinya. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat terutama bagi yang mau menyampaikan. Sebagai kesimpulan, tanamkanlah sifat ikhlas di dalam hati, jangan adanya ilah selain Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah satu-satunya yang maha besar, maha memberi, maha mengetahui. Kemudian cintailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenang-kenang kembali, ingat-ingat kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dirikan solat dengan khusyuknya, kemudian tunaikanlah zakat, berpuasalah karena Allah, karena iman, kemudian haji bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.